juga dia jadi sensitif sama air ya kan, terus dia sampai ada yang berhalusinasi, obat bius untuk hewan, dan itu pun hewan-hewan besar. Sebagai membawa profesi itu kita nggak boleh beriklan. Kalau misalnya sampai ada salah satu anggota keluarga ya atau kerabat yang habis kegigit, itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dapat suntikan anti rabiesnya. Selamat datang di Podskuy. Masih bersama gue Boris Bokir. Para Sobat Kuy, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat di jauh di sana, karena saya sedang kurang enak badan. Sehingga bintang tamu saya kali ini berasal dari kalangan medis ya. Beliau ini kayaknya adalah dokter. Kita sambut ini dia, Dokter Nadia Alidrus. Hai Bu Dokter. Hai Bang Boris. Iya. Finally ketemu lagi kita. Iya, panggilnya Bu Dokter, Dokter Nadia Alidrus. Nadia aja. Emang kenapa? Ya kayak lagi di rumah sakit dipanggil dokter. Itu kan pencapaian yang susah untuk menjadi dokter. Hey. Iya sih. Kuliah, waktu, biaya, emosi, batin, mental. Iya, mental. Apalagi kan denger banyak ya, kalau ketiga lagi koas gimana? Iya lagi. Kalau lagi jadi dokter jaga gimana wakala itu. Kalau boleh tahu sekarang Dokter Nadia itu apa bidangnya? Umum? Spesialis? Aku tuh sekarang umum, tapi aku lagi ambil kuliah S2. Itu emang aku ambilnya anti-aging and aesthetic medicine. Pinter ya. Masya Allah. Marketnya jelas. Anti-aging and aesthetic. Berarti nanti gelarnya apa tuh? E3M, jadi AAM gitu. Oh, AAM. Iya. Kayaknya saya pernah melihat gelar itu. Iya ya. Di klinik. Oh iya. Ya, di klinik. Oh gitu. Di era gempuran sosial media seperti sekarang ini, kan banyak tuh, sering aku lihat kalau di Twitter ada dokter bikin thread di Twitter, penjelasan mengapa, di sosial media juga, di Instagram, di TikTok juga banyak, sehingga banyak netizen yang sudah merasa dirinya lulus seperti dokter dengan pengetahuan sosial media gitu. Yeah. Nah, kalau Nadia sendiri kenapa memutuskan untuk oke deh, kayaknya gue juga harus ambil bagian? Oke. Kalau aku sendiri tuh awal mulanya nih Bang, waktu itu sebelum media sosial, sebelum pandemik sebenarnya. Sebelum pandemik itu aku tuh suka bikin video itu di platform yang pink ungu itu. Pink ungu, Instagram. Halo, Instagram. Iya. Boleh kan? Nggak apa-apa disebut ya. Nggak apa-apa lah, Instagram. Nah, aku tuh dulu suka di Instagram itu, aku dulu kan fasih sekali Anda terhadap penyebutan brand-brand yang boleh atau tidak ya. Banyak banget endorse kayaknya ini. Oke. Aduh, amin gitu. Banyak banget ya. Udah fasih banget gitu, takut di Instagram. Jadi itu dulu belum tren lah TikTok itu. Jadi aku dulu tuh di Instagram itu bikin video. Kalau zaman dulu kan masih landscape, belum ada yang hanya maksimal 1 menit. Bener. Okay. Nah, itu aku dulu tuh bikin video kayak aku bikin judul 1 Minute Talk with Nadia gitu. Jadi kayak aku ngomongin masalah kesehatan. Di situ tuh feedbacknya tuh belum kayak sekarang. Kalau aku bilang itu termasuk karena awareness masyarakat terhadap kesehatan itu belum meningkat. Oke. Seperti pada saat pandemik gitu. Nah, kemudian kan pandemik tuh tahun 2020 lah naik-naiknya itu. Nah, di situ barulah orang-orang itu aware banget kan sama kesehatan. Terus aku juga ngeliat video orang-orang di TikTok, di Instagram mulai sharing-sharing masalah kesehatan. Nah, di situ aku juga akhirnya mulai ikut terjun gitu untuk edukasi masalah kesehatan. Terutama awalnya nih aku tuh mitos-mitos fakta gitu, kayak orang tuh awal banget aku tuh masih ingat aku bikin video tuh orang kalau demam itu dikompresnya hangat atau dingin. Itu sesepele itu aja masih banyak yang salah. Ternyata masih ada orang yang beranggapan kalau demam karena tubuh kita panas dikompresnya dingin biar adem. Padahal itu salah. Itu justru malah bisa bikin tubuh kita semakin panas. Jadi dikompresnya pakai apa? Air hangat. Bener, air hangat? Iya. Biar kenapa kok bisa air hangat? Jadi di otak kita itu kan ada lah bagian otak namanya hipotalamus gitu. Jadi ketika kita itu kasih sinyal ke dia bahwa tubuh kita tuh lagi panas dengan si kompres hangat, maka dia itu akan menangkap sinyal, oh berarti di luar nih suhunya panas, ayo kita turunin suhu badan kita. Oh, lagi ngebodoh-bodohin otak. Ya, yang ngebodoh-bodohin. Lah iya bener, biar dikira lagi panas. Bro, turunin bro, di luar panas bro, gitu kan. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kita memberikan sinyal itu bisa di otak, di otak lagi, di kepala atau di ketek gitu. Oh, jadi kalau misalnya kalau demam, itu adalah bener pakai baju
pakai baju hangat, celana panjang, kaos kaki dan jaket ketika udah beres keringetan ganti bajunya. Sebenarnya kalau misalnya baju hangat itu supaya menjaga tubuh kita supaya nggak menggigil kedinginan sih, tapi untuk lebih memberikan dari luar ke dalam itu ya. Jadi kayak kita supaya tubuh itu nggak ada perbedaan suhu yang signifikan antara di luar dan di dalam gitu. Nah termasuk juga si kompres tadi kayak gitu. Kalau misalnya kita ngasihnya kompres dingin, nah tadi si otak tadi kan nangkepnya dia dingin, ayo kita naikin dong suhu badannya. Makin demam. Jadi makanya kalau misalnya demam itu dikasihnya kompres hangat. Itu adalah video pertama aku, terus aku langsung dapat feedback yang banyak lah, bagus gitu dari masyarakat. Jadi aku akhirnya bikin lagi. Kayaknya bikin ini lagi. Nih gitu. Kayak ini nih emang karena kan waktu COVID juga kan masyarakat banyak yang merasa demam kan. Iya, kalau dia kan karena dokter ya sharingnya banyak yang video-video suggestionnya sharing tentang kesehatan. Kalau saya sharing pinjol. Sharing pinjol waktu pandemi sih. Nomor-nomor pinjol yang gak ribet-ribet banget persyaratannya. Dan juga kalau kita ketahui Nadia ini sudah punya anak. Udah. Iya kan, sudah punya anak. Dokter juga iya, ibu rumah tangga juga iya. Konten kreator pun. Itu bagaimana memanage itu? Asik. 4 loh kamu. 4 berarti ya? Apa tadi? Ibu rumah tangga, dokter, ngurus anak, sama konten. Ibu rumah tangga sama anak, kukira jadi Ibu satu. rumah tangga kan urusannya ke Pak Su. Satu lagi mahasiswa berarti. S2. Iya, kalau itu kan karena keinginan kamu ya. Iya. Jadi sebenarnya iya benar, tapi itu kan harus kuliah juga ya. Iya, Oke, 5 itu bagaimana? Sebenarnya ya itu manajemen waktu sih. Pasti ada lah fase-fase kayak aduh stres banget nih, kayak aduh kuliahku nih masih dalam fase tesis kan, aku lagi penelitian, nanti belum mikir konten ini itu ya pasti ada. Cuman kayak nomor satu ya manajemen waktu dan manajemen stres aja. Jadi jangan maksudnya kita jangan banyak membuang waktu, juga jangan sampai kita tuh terlalu stres gitu. Apa sih kamu hiburannya? Hiburannya dari 5 kesibukan itu yang tidak memungkinkan kamu untuk pergi-pergi healing ke pegunungan, ke pantai, kemana? Apa? Ya emang kalau sampai ke pegunungan, ke pantai sih enggak sih, aku healing jarang. Kamu apa? Healing aku ke mall, main, nonton, makan, nongkrong sama temen. Masih itu healing. Sempet dong, aja. Kan temen kalau ngajak nongkrong kan jam 8 gitu kan. Kan aku udah produktifnya pagi sampai siang, sampai sore gitu. Jadi malam ya nongkrong jam 8, pulang jam 10, 11. Gila, idaman banget. Beda kalau Bang Boris saya jam 8 sampai jam, ya bisa dibilang begitu ya. Callingannya memang callingan Batman. Baru nongol tuh waktu malam gitu. Udah mau siap-siap tidur, mau siap apa, tiba-tiba centing gitu, dikirimin. Gimana bro? Gitu. Iya, nggak mending di mana bro, udah langsung foto, lagi live musik. Udah ada background tempatnya, udah tahu, udah paham kemana gitu. Kalau Dokter Nadia sendiri, pernah ada di saking sibuknya nih ya, pernah ada di fase skip makan nggak? Jadi maksudnya kelupaan, bukannya nggak pengen makan atau bukan, kelupaan terus jadi sampai mengakibatkan pada hari itu sakit gitu. Hari ini tadi aku kan sempet ada, tadi itu aku pagi olahraga, terus siang ada meeting, terus ini tadi langsung ke sini. Nah tadi tuh aku sempet skip makan, jadi ya tadi kayak lapar banget gitu. Cuman ya udah, karena tadi di tempat meeting kan ada makan, ya udah jadi abis meeting langsung makan gitu. Kira-kira bahayanya kalau si telat makan ini dibiasakan, itu dampaknya akan apa sih ke badan kita? Iya ya, bisa sakit mah yang pasti nomor satu, asam lambung meningkat gitu. Udah. Yang kedua sih biasanya metabolisme tubuhnya emang jadi nggak bagus, jadi jangan dicontoh guys. Kalau bisa kita tuh makan teratur. Jadi kalau sekiranya aku biasanya nih, kalau misalnya sekiranya padat gitu, aku biasanya bawa bekal gitu. Jadi bawa bekal, jadi kayak misalnya udah waktunya makan ya aku bisa easy langsung makan, nggak perlu nunggu mesen lagi apa ini itu kayak gitu. Gini dok, mohon maaf banget. Ini kan saya makan udah lewat banget jamnya. Oh ini belum makan nih? Iya, saya izin makan dulu bentar dok ya. Dokter, saya bentar nih dok, saya makan kan kata dokter tadi asam lambung, metabolisme kurang baik. Saya izin makan dulu bentar. Asik. Ya. Masuk. Wow. Terima kasih. Enak ngantor di sini pakai sendal ya. Oke, langsung jatuh kan minumnya kan. Dihalangin loh sama dia loh. Sekak.
Sobat Kuy, tenang, jangan langsung berpikiran yang aneh-aneh atau gimana. Ini memang banyak isinya, tapi nanti aku akan berbagi dengan Dokter Nadia, ya kan? Tapi pertanyaannya, kenapa banyak? Karena KFC sedang ada promo jagoan hemat makan berdua. Kenapa hemat? Karena dengan 40 ribuan kalian udah dapat 2 potong ayam crispy, 2 nasi dan juga 2 aqua. Aku pakai hand sanitizer dulu ya. Nah, biar suaranya kedengeran. Nah, aku coba makan nih ya. Wow. Lala, ini dia. Aroma khasnya dari KFC itu ya. Ini gimana? Ini dia nih. Pemersatu bangsa nih. Kulit KFC, ya ampun. Crispy-nya ayam KFC itu masih tetap juara 1 di hati aku itu. Dengan bumbu yang meresap sampai ke tulang-tulangnya itu. Wow banget pokoknya. Nah, gimana nih para sobatku? Mau juga kan dapat menu sebanyak ini dengan harga yang murah meriah? Kalian bisa banget ini kalian patungan dan juga beli promo KFC jagoan hemat makan berdua supaya apa? Hemat. Tapi hanya tersedia dine-in di KFC Store terdekat. Jadi solusinya gimana? Langsung serbu KFC Store terdekat dari tempat kalian sebelum promonya habis. Oke. Sendal, tolong boleh diambil ya. Nanti saya mau bagi-bagi sama Dokter Nadia ya. Makasih sendal. Sendal Jenner. Ini kita ngobrol lagi sama Dokter Nadia. Itu dia tadi dok, makan saya dok, udah. Kayaknya gue tahu deh makan apa. Aduh, kenyang banget dok. Ya, udah mantep banget emang gitu. dok. Dari tuh jangan telat makan guys. Jadi langsung aja kalian datangi KFC Store terdekat ya kan. Dokter Nadia Ali Idrus kan suka membagikan konten-konten edukasi mengenai kesehatan. Sebenarnya nih, kalau aku melihat ya, melihat maksudnya ini dari kacamata yang agak aneh sih sebenarnya melihatnya. Kayak apa rela se-free itu membagikan konten secara gratis? Bahkan kalau kita tahu sendiri, akulah ini ya, bukan dok Nadia yang ngomong ya. Dokter-dokter pun kan harus ikut seminar untuk mendapatkan ilmu. Seminar itu nggak free. Tapi kamu membagikan di sosmed free apa? Nggak ada pergolakan batin kah atau apa? Enggak sih, tapi itu benar. Aku pernah dengar dari salah satu content creator, dia tuh cerita bahwa itulah keuntungan kita bermain sosial media sekarang. Kita tuh benar-benar bisa mendapatkan berbagai ilmu ya, nggak cuma kesehatan, ilmu apapun, bahkan ilmu bisnis dan ilmu yang lain-lain itu sekarang itu secara gratis gitu. Makanya kita pergunakanlah sosial media itu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang gratis itu. Ya kalau aku pribadi sih aku enggak, karena aku seneng aja kayak apa ya, kayak ya aku pribadi aku ngerasa senang dan ngerasa puas ketika aku itu bisa bermanfaat lah buat orang lain gitu. Memang kepuasannya dari situ ya. Kan belum lagi maksudnya kan udah secara gratis. Soalnya kita tahu kuliah dokter tuh susah dan capek. Ketika bagian di konten ada aja yang sok merasa lebih dokter padahal dia nggak dokter. Ketika bikin konten ada tuh biasanya komen-komen tuh, ini bukannya begini, ini bukannya begini. Kita lihat bukan dokter dia gitu. Kadang-kadang nggak begitu kan itu lebih makan hati lagi dong gitu. Kecuali dia dokter dan spesialis memang ya udah nggak apa-apa deh nurut deh gitu. Gini netizen backgroundnya juga tahu dokter nggak tahu dari mana gitu kan. Kadang-kadang suka ada begitu. Sama ini aku mau nanya. Kalau dalam aku kan dunia hukum ya taunya ya. Lawyer itu di Indonesia di kode etiknya ada larangannya adalah nggak boleh beriklan. Nggak boleh beriklan. Maksudnya memasarkan diri untuk beriklan gitu. Kalau dokter ada nggak sih kayak gitu-gitunya? Ada dong. Jadi kalau dokter itu misalnya dokter itu sebenarnya ketika kita itu as a doctor ya, maksudnya kita menggunakan atribut, kita memasangkan gelar, menggunakan atribut-atribut itu kita nggak boleh gitu. Pokoknya sebagai
membawa profesi itu kita nggak boleh beriklan gitu. Jadi makanya kalau misalkan kalau sakit datangin saya aja gitu kan, beriklan yang seperti itu nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Terus misalnya iklan obat gitu juga kan nggak boleh. Jadi memang udah tertulis hukumnya kalau misalnya dokter itu secara profesi tidak boleh beriklan gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ada lagi. Tapi bukan produk obat sih. Iya. Tapi kalau niche yang lain selain di dunia kedokteran boleh. Misalnya betul. Mie instan atau apa, atau misalkan sambel atau apa, ngiklan sambel tanpa membawa embel-embel profesi. Oh ya, kalau itu nggak apa-apa. Pokoknya nggak membawa embel-embel profesi itu nggak apa-apa. Kalaupun gitu. Ketika di iklan dia hanya namanya aja. Nggak boleh pakai ada gelar-gelarnya. Iya, nggak boleh ada gelarnya, nggak boleh ada atributnya. Pokoknya tidak boleh membawa profesi gitu. Itu boleh-boleh aja kalau itu. Berarti boleh yang tadi. Soalnya waktu saya lihat iklan sih nggak ada tulisan dokternya kayaknya. Dan dokter juga kan sudah erat kaitannya dengan dunia endorse sejak zaman dahulu kan ya? Sebenarnya baru-baru ini sih, makanya hukum dari MKEK tuh selalu diperbarui gitu, karena hukum yang ada yang mungkin berapa puluh tahun yang lalu nggak bisa diterapin di yang sekarang gitu, karena udah beda banget zamannya. Nggak, maksud aku kadang-kadang gini loh, di rumah sakit A dengan di rumah sakit B, sakitnya sama-sama demam, tapi yang ini demamnya obatnya ini demamnya obatnya ini gitu. Iya, itu bisa jadi karena kegunaannya sama. Ya. Kegunaan dan manfaatnya sama-sama bagus dua-duanya. Tapi suka ada perbedaan itu ya kadang-kadang ya. Iya, jadi kalau kayak gitu tuh pertama dia sebenarnya gini, dokter itu pasti dirimu ngerasa deh kalau misalnya kamu tuh dengan penyakit yang sama, kamu itu datang ke dokter A, B, C, itu dia bisa memberikan diagnosis mungkin yang sedikit berbeda, ya nggak mungkin berbeda 100%, tapi sedikit berbeda, obatnya mungkin juga sedikit berbeda. Ya memang karena dokter tuh kayak gitu. Jadi bukan seperti ilmu matematika yang 1 + 1 sama dengan 2 gitu. Jadi perlu pemeriksaannya itu lengkap dan lain-lain yang sampai nanti pun bisa pengobatan dan treatmentnya itu bisa bikin beda. Jadi memang ada yang diagnosisnya lengkap, ada yang diagnosisnya lengkap banget. Iya, atau pemeriksaannya. Jadi sehingga menimbulkan hasil akhir yang agak-agak sedikit berbeda. Iya, kecuali kalau pemeriksaannya lengkap ya sampai CT scan dan lain-lain, itu biasanya dia akan lebih jelas gitu diagnosisnya. Gitu. Nah, terus juga obat, tadi ngomongin obat, itu juga kalau obat itu tergantung tersediaan rumah sakitnya. Misalnya rumah sakit A menyediakan obat paracetamolnya itu merek A, sedangkan rumah sakit B merek C. Kandungannya tetap gitu. sama. Kandungannya tetap sama paracetamol. Tapi terus kemudian si rumah sakit C ini sama-sama paracetamol tapi lebih mahal ya karena tersedianya itu. Dan kadang-kadang suka kan secara pasien kan kadang-kadang kok obatnya ini sih, obatnya kok bukan yang ini, kemarin saya dikasih yang ini. Iya, karena kadang pasien itu ingat mereknya. Aku aja kadang misalnya pasien misalnya ada orang konsultasi, aku tuh dikasih obat ini, dia sebut mereknya, kayak itu obat apa? Aku harus googling dulu gitu. Isinya ini. Apa? Ya. Gitu. Tuh teman-teman suka banyak yang konsultasi gratis juga secara nodong ya. Iya. Tapi kalau ada pasien pernah kan, dokter, pasien yang susah dikasih saran gitu, yang susah dikasih tahu, nggak percayaan gitu. Iya, ada ketika diagnosa atau ketika kita bukan bicara sosial media ya, ketika ngobrol praktek langsung gitu, ada nggak? Banyak. Jadi terutama kelompok usia boleh dikasih tahu? Nah itu, jadi kelompok usianya tuh biasanya lebih yang pasien-pasien yang udah tua gitu. Jadi mungkin udah lansia gitu ya. Terus dia kepercayaan terhadap bukan mistis ya. Maksudnya ngerti gak sih, herbal atau yang alternatifnya kayak gitu tuh kuat gitu. Jadi kalau misalnya nih di badannya tuh jelas ada benjolan gitu, terus ya kalau kita sebagai dokter kita pasti akan menyarankan untuk diangkat gitu benjolannya atau dioperasi. Nah pasiennya denial, enggak ini mah misalnya dia gini aja bisa nih nanti. Terus Anda ngapain datang ke saya? Iya, jadi kadang gitu, jadi kayak aduh ya udahlah gitu kan. Jadi kamu akhirnya pada saat itu aku sih pasti menyarankan gini, ya boleh kok kalau ditanya boleh nggak sih minum obat herbal gitu ya, atau melakukan pengobatan alternatif ya, asalkan jangan dilupakan nih yang dokternya nih, yang utamanya. Jadi treatment dokter, misalnya dokter ngasih obat antibiotik, ngasih obat ABCD, terus dia mau minum konsumsi obat herbal juga, asalkan dia tidak mengganggu si kerja obat ini tadi, nggak masalah kok diminum. Nggak apa-apa kayak gitu, juga. Nggak apa-apa. Karena sugesti juga kan kadang gue kalau misalnya minum
minum misalnya jahe merah ini gitu, gue jadi lebih sehat, nggak apa-apa minum aja. Kayak gitu. Atau mungkin kalau berdasarkan kelompok usia tadi mungkin lebih ke ini aja, ego kesenggol kali ya. Nggak bisa dikasih tahu sama anak yang lebih muda gitu, gak terima gitu kayaknya dia. Tahu apa kamu tentang hidup gitu. Iya. Saya telah hidup lebih lama dari kamu gitu. Kayak egonya kesenggol gitu. Iya. Paling dokternya muda kan. Tahu apa lagi nih, kadang-kadang suka ada pasien yang kayak begitu, ada kayak begitu. Dan juga Nadia ini pernah bikin konten mengenai oh iya pernah nih lihat bahayanya mie plus nasi. Karena konten viral bakal mie kotak dan juga banyak komentar negatif. Wait. Waktu itu di Instagram di Twitter ada juga orang bukan bikin konten sih dia. Dia lebih ke quote tweet apa nge-retweet gitu. Oh iya di Twitter ya. Iya kayak apa ya? Apa dia bilang mie instan. Tolong ya kasih tahu ke orang tua yang kalau misalnya gini itu apa? Yang memang cara tulisannya itu terkesan kayak apa ya? Ofensif gitu ya. Iya, agak kayak lebih agresif gitu. Kalau dia waktu itu bikin kontennya ya aku sebenarnya juga mengangkat dari si tweet yang Twitter viral itu. Jadi aku di sini lebih jelasin ya karena yang makan mie instan plus nasi itu nggak cuma anak sekolah bawa bekal. Ya. Mungkin dirimu juga nggak? Pernah. Tapi nggak sering kan? Nggak sering. Iya jadi banyak juga lah ibaratnya mungkin anak-anak kos-kosan gitu kan nanti ngomongnya gitu anak kosan nih makannya mie instan sama nasi gitu padahal mah itu sama sekali kan nggak sehat ya jadi udah mie instan itu sendiri kandungan gizinya nggak lengkap ditambah lagi karbohidrat jadi itu double karbo padahal kita tuh sehari-hari kan sekarang kan udah kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna. Nah kalau sekarang kan udah isi piringku jadi dia lengkap kalau ada sekarang 4 sehat 52 ya 4 sehat 52 apaan sih? Skor sepak bola. Oh gitu. 4 sehat 52. Iya, jadi kalau sekarang tuh isi piringku. Jadi kita masih lengkap ya, ada karbohidrat, ada protein hewani, protein nabati, terus juga serat, sayur gitu kan. Pertanyaan dokter. Kalau itu kan kita bicara konteks yang tadi dari Twitter viral itu. Kalau itu ketika anak-anak, oke lah gue setuju itu akan maksudnya bermasalah karena itu tumbuh kembang anak jangan dikasih yang begitu dong. Betul. Tapi kalau udah yang dewasa yang udah umur 40 ke atas kayaknya nggak akan terlalu semasalah itu nggak sih? Masalah juga kalau tiap hari pasti masalah. Maksudnya ketika ada anak-anak kantor yang pada kerja bikin bekal gitu kayaknya akan fine aja deh. Fine aja. Jadi kalau sesekali sih oke lah lagi pengen nih makan mie instan pakai nasi, ya udah nggak apa-apa kalau kamu sesekali. Tapi ya ngomong-ngomong tadi kalau dirimu bilang orang kantor nih jam 12 siang, dia makan nasi plus mie instan. Itu jam 1 siang ngantuk. Yakin. Fix banget itu karena itu indeks glikemiknya kan tinggi banget. Jadi kalau kita itu makan siang itu terlalu tinggi karbohidrat, itu pasti ujung-ujungnya akan lebih mudah ngerasa ngantuk. Jadi kerjanya kayak tapi berarti semua sebenarnya tergantung aktivitas ya? Ya tergantung aktivitas. Kalau misalkan aktivitasnya memang fisik banget, it's okay. Lu mau nasi, mie instannya 5 juga sekali makan, tapi lu kerja fisik akan kebakar semua gitu kan? Tapi ngomong-ngomong mie instan 5 itu tadi ya, itu juga bahaya. Jadi gini, dalam satu bungkus mie instan itu pukul rata aja ya, kurang lebih itu natriumnya sekitar 1000. Karena memang ada yang 900, ada yang 1200 ya, 1000. Kita tuh maksimal boleh konsumsi natrium itu cuma 2000 per hari. Dalam satu hari. Kalau 5 bungkus nasi mie instan berarti berapa? 5.000 kan? 5.000, tapi kan bagi bertiga. Kecuali bagi bertiga. Karena pernah lihat kan abang-abang yang bangun rumah, yang petani, yang nyangkul gitu kan, pernah lihat tuh lauknya tuh telur sebiji, nasinya tuh segunung sama kuah, udah telurnya sebiji doang tuh. Tapi pas dilihat badannya six pack juga, tapi lihat karena memang kerjaan dia fisik banget, jadi itu akan kebakar lagi semua kali gitu ya. Iya, kalau mereka aktivitas fisiknya kan berat ya. Iya, kalau ini mah kan udah mie instannya double, telur, kornet, sosis, es teh manis. Jam 2 pagi. Habis itu tidur. Harus sebelumnya habis live musik kan ya. Enak banget tuh, pedes-pedes gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kayak kalau kita kan tadi ngobrol
ngobrol, maksudnya mendebat ketika mie instan apa, tapi gue ada counternya gimana ya, itu kan masih oke lah. Tapi kalau ketika berhadapan dengan netizen tersantun di dunia ini kan, netizen Indonesia ini kan ya predikatnya kan sudah kita tidak usah ragukan lagi ya. Betul. Sudah tidak usah kita sanksikan lagi ya. Gelarnya banyak ya. Iya. Itu gimana cara Nadia ngadepinnya? Sebenarnya sih aku tuh bacain komen, cuman aku kalau aku lebih memfilter aja gitu, jadi aku lebih suka bacain komen yang filter yang pakai dari bukan, maksudnya memfilter dari diri aku sendiri aja. Aku suka bacain. Kan dulu kan ada sempet Instagram bisa ya, ngefilter komen sana, tapi udah nggak ada lagi. Ada kok masih ada ya? Yang kayak misalnya ada kata apa langsung nggak jadi komennya gitu. Sorry out of topic juga. Kakak ada yang matanya minus nggak? Dicolok obatnya. Colok matanya tuh. Itu selalu ada tahu. Itu ganggu banget sih lama-lama ganggu banget. Mata minus, turun berat badan, peninggi badan. Itu udah enggak. Mata minus sekarang. Ada kok pernah lihat komen, sorry kakak ini mata minus gini bisa tahu solusinya nggak? Dicolok matanya, ada yang dicolok, ada yang dikasih cabe, ada yang apa gitu. Saking pada keselnya karena itu nggak spam banget kan? Nggak spam. Kalau dokter Nadia sendiri, maksudnya tadi memfilter komen tuh memfilter bagaimana? Kan mau nggak mau udah kelihatan dulu dong, udah kebaca terus udah nyampe ke hati dong. Ya gimana ya, mungkin aku juga tipe orang yang nggak baperan sih, jadi kayak ya udah gitu. Aku lebih suka bacain komen yang baik, karena ya kadang komen yang ya itu tuh kadang aku nggak ngerti ya tujuan mereka mengkomentar tuh apa, padahal yang aku omongin itu sumbernya udah jelas gitu. Bahkan aku kan selalu mencantumkan referensinya, referensi jurnal dan lain-lain. Ada yang lucu tuh, aku pernah bikin konten itu tentang anak. Ya paling sering lah anak lah, entah anak itu yang digebrak-gebrak, lo tau gak sih? Zaman bayi zaman dulu digebrak-gebrakin. Iya, terus habis itu ya sometimes tentang misalnya anak itu dalam masa tubuh kembangnya kita harus gini. Terus pokoknya dia komen-komennya tuh selalu ngomong yang anakku zaman dulu begini nggak apa-apa gitu kan. Anyway, aku tuh terus kemudian kepo gitu kan, baca. Ternyata angka kematian anak di Indonesia sendiri itu dari puluhan tahun yang lalu ya, sampai sekarang jauh menurun. Jadi sekarang itu, dulu itu banyak, sekarang itu udah sangat sedikit. Ya itu dikarenakan ilmu yang udah semakin update gitu kan. Semakin merata lah. Iya, jadi kalau dibilang anak gue zaman dulu nggak apa-apa, ya beruntung gitu, ngerti nggak? Karena kamu adalah salah satu yang beruntung. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Iya, karena mungkin ada hal-hal yang zaman dulu nggak ada. Selain digebrak-gebrak apa? Aku tuh lupa deh. Aku paling Biasanya tuh sebel waktu itu aku lahir pas anak lahiran aku, ada orang berkunjung dicubit pipinya, gue pengen gue tabok. Nah iya, jadi bahkan dicubit. Nggak usah dipegang gitu, lihat aja gitu. Anda tuh kan nggak tahu dari mana, habis megang apa, ngapain, kasihan loh ini nggak tahu apa-apa dia gitu. Dan imunitasnya kan juga masih lemah banget masih lemah kan. banget. Iya, jadi pokoknya ya aku juga pernah bikin konten tuh, maksudnya anak kalau kita tuh ketemu bayi itu jangan pegang, jangan cium, jangan gendong, kecuali ya maksudnya kayak ibunya yang udah pasti bersih gitu kan. Kita kan nih kayak aku nih sekarang dari mana? Kita bisa aktivitas dari luar, kita kan nggak tahu ya bawa apa yang nempel apa gitu. Bawa virus, bakteri, anak bayi imunitasnya masih lemah ya kan. Gimana ngasih tahu itu ke kalangan-kalangan orang tua itu? Ya itu aku sih udah sempet bikin kontennya gitu. Terus ya udah komennya pengalaman, iya dok gara-gara aku misalnya habis acara akikah atau apa gitu diciumin sama tamu-tamu, besoknya pipinya gatel-gatel. Banyak aja pengalaman orang-orang kayak gitu. Iya, kasihan juga sih. Kasihan juga. Netizen tuh aneh, udah dikasih ilmu gratis, didebat lagi ya? Didebat lagi. Kan udah tahu ilmu gratis ya. Lu konsul kalau ke rumah sakit bayar. Iya benar. Iya kan, ke puskesmas bayar kan? Bayar juga karena dikasih di sosmed gratis, malah ngedebat. Heran, ada-ada aja emangnya. Dan juga terakhir itu kita sempat rame viral di kita, ada info nih mengenai ada anak kecil yang katanya terkena penyakit rabies karena digigit oleh anjing. Iya. Itu lagi, wah itu parah banget itu kasusnya. Aku juga sampai kasihan banget. Itu banyak kayak di daerah timur ya. Iya. Itu sudah sampai ribuan kan. Makanya kalau memang di rumah sekarang ini pelihara anjing sih, saranku satu divaksin. Anjingnya divaksin, ya rajin diperiksain gitu ya ke dokter hewan. Dan juga di rumah aja dulu anjingnya. Karena takut kalau keluar dia kena virus. Gak cuma anjing sih, kucing juga, kelinci. Itu kan kalau di Jabodetabek, Nadia. Kalau kamu bicara di kampung-kampung, di kampung saya di mana? Mana ada anjing itu di kandang?
Loh, kalau anjing peliharaan gitu dilepas juga anjing ya? peliharaan itu dilepas. Makan nasi pakai kuah bakso. Masa iya? Emang doyan? Doyan, dikasih nasi pasti nggak. Beda dengan kucing-kucing ras yang kita tahu teman-teman kita yang pelihara beda. Kalau di daerah di kampung itu maksudnya ya kayak di kampung gua lah misalnya gitu, itu pasti itu dilepas gitu. Terus dikasih makannya ya seadanya aja, apa sisaan makan manusia itu dikasih ke dia gitu. Dia tiap hari main kemana, kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin itu pengetahuan tentang itu kali ya. Itu, dan juga kalau misalnya sampai ada salah satu anggota keluarga ya atau kerabat yang habis kegigit, itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dapat suntikan anti rabiesnya. Langsung tuh, kayak digigit ular lah gitu ya. Kayak digigit maksudnya ular. Penanganannya harus seperti itu secepat mungkin gitu. Iya, secepat mungkin. Apa itu berkaitan dengan ketika anak itu dikasih air minum terus kejang gitu, itu gara-gara hal yang sama atau? Iya, jadi ketika udah misalnya dia habis kegigit anjing kan nggak langsung hari itu juga ya, dia bisa berhari-hari, berminggu-minggu atau bahkan yang berbulan-bulan baru muncul gejalanya yang dia jadi tergantung imun kejang, dia ya. Terus juga dia jadi sensitif sama air ya kan, terus dia sampai ada yang berhalusinasi, kejang otot dan lain-lain. Nah itu tuh ketika dia itu telat mendapatkan penanganan. Jadi kalau misalnya karena gini sih, biasanya kalau orang itu punya anjing itu kan dia udah nurut ya sama tuannya gitu ya, dia udah tahu oh ini tuan saya tuh ABCD gitu. Nah kalau tiba-tiba dia itu nyerang, nah itu yang perlu dicurigain kayak gitu. Makanya jadi mau itu anjing pribadi atau anjing tetangga tetap aja harus langsung dibawa ke rumah sakit. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang ini anjing aku biasa gitu. Sebenarnya sekarang karena lagi musim rabies ini, jadi harus lebih aware nih sama peliharaan yang anjing, kucing gitu. Ketika orang digigit oleh anjing rabies itu bisa sembuh kah? 100% bersih dari rabies? Kalau misalnya dibilang sembuh 100% ya balik lagi tergantung imunitas ya. Tapi bisa kemungkinan besar dicegah untuk kumat, untuk bergejala kalau misalnya habis gigitan itu langsung dibawa ke rumah sakit. Iya. Sebenarnya selain anjing ada apa lagi sih yang rabies tuh? Anjing, kucing, kelinci. Oh, kucing ada juga bisa. Kucing ada rabies juga. Yang hewan-hewan pet itu. Kucing itu berarti yang bisa begitu-gitu sendiri gitu. Ngereok sendiri gitu kucingnya gitu. Iya ngereok, terus dia jadi aneh, terus dia jadi lebih kaku gitu. Terus dia jadi sensitif sama air. Pokoknya nggak biasa lah, kelihatan kan biasanya kan agak-agak ada yang janggal dengan pergerakan dia gitu. Oh, kucing bisa rabies juga. Pokoknya peliharaan rumah tuh memungkinkan. Tadi ya yang pet tuh itu, kalau misalnya yang bukan hewan peliharaan tuh juga bisa kayak kelelawar, musang. Itu kan gitu. Memang ada yang di luaran itu, makan kita itu di alam ya. Maksud aku kalau peliharaan kayak tadi ya berarti ya. Si anabul itu ya. Anabul kucing. Iya, anak bulu. Anak bulu. Iya, gitu. Jadi makanya kalau aku bilang kalau sekarang ini pada peliharaan ya wajib itu tuh pokoknya vaksin lah hewannya. Lebih baik lah ya. Iya, harus divaksin. Terus ya itu kalau misalnya anjingnya kalau bisa jangan keluar-keluar itu. Kalau bisa. Mungkin di kampungku di sana. Hey Blacky gitu. Kalau dia nggak keluar justru keluar. Tapi memang aku pernah ya ke daerah-daerah timur gitu ya, kayak Lombok, Kupang. Itu juga aku baru tahu ternyata anjingnya banyak banget ya di sana. Banyak. Dan yang masih memang tidak ada istilah steril itu nggak ada. Iya, aku sempet ke sana itu yang pas aku nge-host Dokter Traveler itu kan. Waduh, banyak banget. Mana aku namanya takut anjing kan. Jadi kamu takut sama anjing? Takut. Buaya takut nggak? Takut sama anjing apa sama buaya? Kakinya berapa dulu? Kakinya berapa? Aku cuma nanya, nggak usah pakai kaki. Takut sama anjing atau sama buaya? Dua-duanya takut. Tapi beda, jenis takutnya beda. Jenis takutnya beda. Kalau anjing takut digigit. Kalau buaya takut di ghosting. Bagus. Bisa ya. Nadia juga kan pernah bikin, kalau nggak salah gue pernah lihat konten yang lagi hype sekarang ini adalah mengenai si narkoba yang bikin jadi kayak zombie yang di US sana itu. Di LA apa di mana sih itu? Di Philadelphia. Philly. Iya, pernah ke sana. Pernah. Enggak dong. Cuman sering aja sebutannya kan. Iya. Kalau lagi main basket tuh gitu. Lagi main di mana? Philly. Philly itu Philadelphia. Jadi kalau ketika orang Philly kayak kesannya kayak Philly kayak akamsi gitu ya. Kayak I've been there gitu. I've been there gitu kan. I've been there gitu. Itu apa tuh? Tahu tentang itu
Iya, aku tuh Apa yang dipakai? Jadi aku tuh kemarin juga sempat kepo banget ya yang soal narkoba yang lagi hits itu si tren ya kan. Agak aneh ya sebenarnya, maksudnya narkoba yang lagi hits gitu, ya. kayak kesana Kayak maksudnya lagi rame gitu di kayak sana. lagi happening gitu. Lagi happening gitu. Itu di Philadelphia karena videonya tuh kan serem banget ya, sampai bener-bener jadi kayak zombie gitu. Terus Tapi jujur aku kadang-kadang kalau ngeliat kayak gitu suka percaya nggak percaya. Ini editan, kalau nggak ini emang konten kali gitu. Potongan film gitu ya. ya. Potongan film konten. Jadi kayak ini bener nggak sih gitu. Kadang-kadang suka begitu. Iya, nah tapi ternyata benar memang jadi itu tuh ada salah satu jenis narkoba baru di Philadelphia, dia tuh pakai jenis namanya itu silazin. Jadi itu adalah obat bius untuk hewan dan itu pun hewan-hewan besar. Gitu. Jadi hewan-hewan besar berarti dengan artian hewan besar ini membutuhkan dosis besar juga untuk membius dia gitu kan. Betul. Nah, ini dijadikan obat narkotika. Jadi ya benar-benar manusianya itu kehilangan tablet, cair. Yang aku lihat sih tablet ya. Aku nggak tahu kalau ada sediaan lain dalam bentuk cair, suntik ataupun sirup gitu ya. Yang aku sejauh ini aku lihat sih tablet sih. Kayak gitu. Itu tuh parah banget. Dan terus yang tadi aku juga barusan baca ternyata dia itu jual murah, which is maksudnya kayak sangat bisa dibeli oleh kaum-kaum yang iya pasti murah lah orang obat gitu bius hewan. Iya makanya itu serem banget. Terus ya angka kematiannya tuh tinggi banget karena orang pada overdosis si obat ini. Overdosis tuh maksudnya overdosis dalam artian sedikit pun dia pakai dia akan overdosis. Iya, terus juga kalau misalnya dia itu dikombinasi sama bahan-bahan sedatif yang lain kayak misalnya alkohol. Jadi udah minum obat itu plus mereka minum alkohol lah, itu banyak. Ternyata yang Amerika nggak sepintar itu ya. Terus kalau enggak juga kayak udah kayak kita kira kan negara maju yang gimana ternyata masih banyak orang-orang ininya ya. Atau mungkin juga termasuk ya aku nggak tahu ya, tapi maksudnya kalau di Indonesia ini kan cukup ketat ya dari pemerintahnya itu soal narkoba gitu. Jadi orang nggak berani banget sembarangan. Nah, kalau ini tuh bener-bener aku lihat di video tuh sampai di jalan gitu, kayak kok bisa gitu aku mikirnya. Setahu aku obat bius untuk manusia pun morfin ya, yang boleh pada takaran tertentu digunakan oleh dokter kepada pasien ketika mau melakukan operasi. Itu kan kalau aku pernah sih 2 kali. Maksudnya 2 kali dioperasi ya. 2 kali dioperasi kan? 2 kali dioperasi, dikasih morfin. Waktu itu ada endoskopi, kolonoskopi, terus sama satu lagi gitu. Obat suntik kan berarti? Dimasukin di infus sih. Pokoknya dokter ngajak ke menurut, tiba-tiba hilang, bangun-bangun udah beres aja. Iya. Ketika bangun sih ngelantur ngomongnya, nyengir-nyengir sendiri, senyum-senyum gitu. Maksud aku, apalagi nih yang buat hewan ukuran besar. Makanya bahaya berarti banget. Bius kuda, bius sapi gitu-gitu kan, maksudnya buat membius mereka kan? Iya, jadi sebenarnya karena aku dokter umum ya, bukan dokter hewan, jadi correct me if I'm wrong, mungkin ya untuk dikatakan hewan besar tuh mungkin yang masuknya di situ gitu. Kan? Tapi kalau dokter Nadia sendiri pernah nggak di Indonesia nanganin pasien kecanduan narkoba gitu ya? Iya. Dulu aku hampir pernah overdosis atau lagi keke-kekenya gitu ya. Keke itu mau disuntik netral atau gimana? Iya. Tapi dulu aku pernah waktu aku di rumah sakit, aku masih koas. Itu kan aku ada di stase jiwa ya. Nah, itu aku ketemu banget tuh sama pasien yang dia itu kecanduan sama suatu obat gitu. Nah, terus otomatis sama dokternya nggak dikasih obat yang sama dong untuk dia bisa rilis dari obat itu gitu. Jadi dikasih alternatifnya. Dia ngamuk tuh di situ, nggak mau pokoknya. Iya ngamuk dia nggak mau dikasih. Iya semacam tantrum gitu, kayak sakau gitu ya mungkin ya. Jadi kayak dia nggak mau dikasih obat alternatif yang dikasih sama si dokternya itu. Harus itu karena dia dia berontak bahwa dia mau itu. Dulu dia ngamuk-ngamuk dia tuh di poli gitu kan. Terus kayak serem juga ya gitu. Tapi untungnya kan biasanya kalau poli jiwa kan banyak pengamanan ya. Jadi ya dia nggak sampai ngapa-ngapain. Berbeda dengan ketika ada di poli-poli lainnya. Poli anak gitu kan lucu-lucu. Kalau poli jiwa. Pantai sih pada panas biasanya kalau poli pantai ya. Poli Pak. Itu poli. Kira-kira ke depannya mau ada proyek apa dok terdekat? Atau mau bikin konten apa? Atau ada konten-konten yang belum kesampaian? Mengenai bikin apa? Apa ya? Ya paling gitu sih harapannya, mudah-mudahan konten yang aku sampaikan ini diterima baik dan bermanfaat lah ya buat temen-temen. Dan harapannya
masyarakat Indonesia ini jadi lebih sehat gitu. Angka penyakitnya turun karena lifestyle lebih bagus. Lifestyle lebih bagus, kesadaran untuk sehatnya lebih tinggi lagi, tercerahkan lah gitu ya. Iya. Tercerahkan tuh para sobatku, itu kasih tahu ke teman kalian, dikasih ilmu sama dokter, dikasih konsultasi gratis. Ya, terima kasih. Jangan malah didebat. Oke, kalau begitu Dokter Nadia, Iya. terima kasih udah main-main ke Potsku ya, Dok. Sama-sama, Bang Makasih. Boris. Makasih ya. Thank you so much. Semoga kamu sehat-sehat selalu. Amin. Semua lancar proyek-proyeknya, oke? Amin. Para sobatku, terima kasih telah menonton episode kali ini dengan Dokter Nadia tadi. Sampai jumpa lagi di episode Potsku yang akan datang, masih bersama saya Boris Bokir. Sampai jumpa.